Halo semuanya, kembali lagi di channel Billy Zone. Kali ini kita lanjutin cerita dari LN Hadzurewaku alias Failure Frame. Fokus kita masih ke Mimori Touka, sang pahlawan kelas E yang dibuang Dewi Sialan itu. Jadi setelah beres urusan sama kristal pengeras suara, Touka, dan kawan-kawan, lagi ngebut naik kereta perang Slay menuju benteng perlindungan putih. Tiba-tiba mereka dengar jeritan mengerikan yang narik lebih banyak lagi monster mata emas ke arah benteng. Wah, gawat, ini penyerbuan besar-besaran. Touka sadar mereka harus buru-buru sampai. Untungnya mereka masih punya senjata pamungkas dari Erika si penyihir. Pasukan golem ini yang disimpan dalam kristal. Touka pakai mananya yang gede buat aktifin golem-golem ini. Setengah pasukan golem nahan monster di belakang, setengah lagi ikut Touka ke benteng. Awalnya pasukan manusia di benteng kaget lihat golem datang, dikira bala bantuan musuh. Tapi karena golem ini cuma nyerang monster mata emas, lama-lama pasukan manusia sadar kalau mereka ini sekutu. Akhirnya manusia dan golem mulai kerjasama. Touka lihat situasi medan perang yang kacau balau. Target utamanya jelas, bantu Putri Catleya. Tapi dia lihat ada dua sosok ungu gede yang kayaknya pemimpin pasukan iblis, salah satunya duduk di tandu dikawal para ogre. Ini pasti inner circle yang disebut Erika. Touka mikir cara tercepat menang ya habisi pemimpinnya plus EXP-nya pasti gede. Touka lalu bagi tugas. Seras yang juga nyamar pakai topeng disuruh langsung bantu Putri Catleya. F-Speed disuruh tetap sama Touka. Pigimaru juga bantu sebisanya walau masih capek. Nah, pas Touka ngamatin lagi, dia kaget. Salah satu iblis inner circle lagi dilawan sama cewek bawa pedang gede. Dan cewek itu Sogo Ayaka, teman sekelasnya. Touka jadi tahu kalau Sogo ada di sini. Dia mikir, harusnya dia bantu Sogo, tapi prioritas utama adalah habisi pemimpin tertinggi dulu. Yang ditandu itu kelihatan lebih bahaya. Touka lalu punya ide gila. Dia bakal pakai identitas samaran Ashin, pemimpin kelompok sihir terkutuk yang udah terkenal walaupun udah bubar. Tapi dia rebranding jadi Brigade Penguasa Lalat. Tujuannya, biar skill status abnormal miliknya dikira sihir terkutuk. Jadi identitas aslinya sebagai pahlawan dari dunia lain tetap aman dari Dewi Vicious untuk sementara. Touka lepasin Slay dari kereta, lompat ke punggungnya, dan F siap di darat. Golem-golem ikut Touka maju. Dia pasang lagi kristal pengeras suara dan teriak lantang, ngaku sebagai Ashin yang bangkit lagi dengan nama Brigade Penguasa Lalat, nantang para iblis dan nyombongin diri udah ngalahin Chivit Gartlan, manusia terkuat di dunia. Iblis Inner Circle bertanduk 8 yang ditandu, namanya Englands, kepancing emosi. Dia nyuruh para ogre minggir dan langsung nyerbu Touka. Touka sengaja mancing dia. F dari jauh lempar tombak sihir Erika, tapi Englands berhasil nangkis dengan cepat. Ini ngasih Touka info soal kecepatan si iblis. Touka pura-pura terus maju sampai masuk jangkauan essence Raja Iblis milik Englands. Dia sengaja acting kesakitan, badannya kaku, seolah-olah skill iblis itu bekerja. Englands sombong banget, merasa udah menang dan ngira Touka bukan pahlawan karena bisa kena essence-nya. Dia mulai ngoceh panjang lebar, mau diapain mayat Touka nanti. Padahal Touka cuma acting. Dia udah tahu soal essence dari Seras dan Erika. Pas Englands lengah karena merasa menang, Touka langsung pasang kuda-kuda. Jarak udah pas. Paralyzed, Touka langsung aktifin skillnya. Englands kaget bukan main, badannya tiba-tiba nggak bisa gerak sama sekali. Touka nyindir, bilang akting si iblis kurang bagus dan malah ngasih tahu jangkauan essence-nya sendiri. Touka nggak kasih ampun. Berserk, dia aktifin skill lagi. Tubuh Englands langsung muncratin darah dari luka-luka baru, badannya bengkak, tanduknya patah. Si iblis berusaha berontak tapi sia-sia, malah makin sekarat, kayak Chivit dulu. Akhirnya, Englands mati dalam kebingungan total. Level up,
level 2112, level 25 factorial EXP-nya mantap jiwa. Touka langsung kasih sinyal ke F lewat ringkikan Sly, terus pakai pengeras suara lagi buat ngumumin kematian Englands ke seluruh medan perang. Tujuannya bikin panik musuh. Benar saja, iblis inner circle satunya yang bertanduk 4 namanya Zwixit langsung panik dan ninggalin pertarungannya sama Sogo buat nyelamatin Englands yang udah telat. Dia lari ke arah Touka, bikin prajurit di jalurnya pada pingsan kena essence-nya. Touka siap-siap pakai trik yang sama. Tapi sebelum Touka sempat ngapa-ngapain, seras! Sogo Ayaka tiba-tiba muncul di belakang Zwixit dan nebas iblis itu jadi 2. Terus dia tebas lagi vertikal, motong si iblis jadi 4 bagian. Sogo bilang Zwixit ceroboh karena ngasih celah pas lagi duel. Zwixit hancur berkeping-keping sebelum sempat teriak. Gila, cepet banget. Pahlawan kelas S emang beda. Sogo kelihatan capek banget, armornya rusak, tapi lukanya udah berhenti berdarah. Dia natap Touka yang masih nyamar jadi Ashin. Touka pura-pura lemah kena efek essence tadi, muji Sogo, terus nyuruh dia balik bantuin temen-temennya yang lain. Sogo ngucapin makasih dan langsung cabut cari kuda buat lanjut perang. Touka cuman bisa ngelihatin dari jauh, mengakui kalau sifat peduli Sogo nggak berubah. Dengan 2 pemimpin inner circle tewas, moral pasukan iblis langsung anjlok. Pasukan manusia makin semangat. Gak lama kemudian, gerombolan monster mata emas dari hutan akhirnya sampai pas banget waktu golem-golem Erika durasinya habis dan lenyap jadi debu. Tapi pasukan manusia udah siap. Dipimpin Sogo, Putri Ketlia, Baron Alion, dan Ksatria Naga Bakos, mereka bentrok lawan gelombang terakhir monster mata emas. Touka dan F gabung sama pasukan Nea, tapi main aman, nyamar, dan pakai skill status seminimal, mungkin biar nggak ketahuan. Touka juga sadar kalau Seras udah pakai armor rohnya, kemungkinan identitas Seras sebagai kesatria suci legendaris udah ketahuan sama pasukan Nea yang bikin semangat mereka makin membara. Pertempuran sengit terus berlanjut, Touka sambil bertarung jarak dekat hasil latihannya sama Eve, mikirin kemana pahlawan elit lain selain Sogo. Akhirnya meskipun korban berjatuhan, benteng putih berhasil dipertahankan. 2 iblis inner circle tumbang dan serbuan monster dari selatan berhasil dipukul mundur. Kemenangan kali ini milik umat manusia berkat kedatangan tak terduga dari Ashin alias Mimori Touka dan kawan-kawan. Jadi setelah asap pertempuran mulai hilang, Seras Ashrain nonaktifin armor rohnya. Medan perang penuh sama mayat monster dan ogre. Udah jelas, aliansi suci menang telak. Sambil lihat matahari terbenam, Seras dikelilingi sama ksatria-ksatria Nea yang dulu kenal dia. Mereka semua kelihatan seneng banget meskipun ada yang luka-luka. Seras jadi terharu campur sedih ingat masa lalu. Tiba-tiba para ksatria ngasih jalan dan Putri Katla muncul nyamperin Seras. Reuni yang ditunggu-tunggu akhirnya kejadian. Katla bilang dia kaget banget pas tahu yang nolongin mereka itu ternyata Seras. Seras agak malu-malu, dia juga kaget kok sang putri bisa langsung kenal padahal dia udah nyamar pakai topeng pendekar terbang dan suaranya diubah. Flashback dikit, pas Seras baru dateng, dia langsung nyerbu ke sisi Katla buat ngelindungin. Meskipun pakai topeng, Katla langsung telah ngenalin Seras. Wah, Seras kaget tapi juga seneng banget dikenalin. Akhirnya dia pasrah aja mikir, susah emang nyimpen rahasia dari orang ini. Dia langsung aktifin armor rohnya demi ngelindungin sang putri, gak peduli lagi identitasnya bakal kebongkar sama ksatria lain. Yang penting, Katla selamat. Balik lagi ke masa sekarang, Seras nyariin Touka tapi batang hidungnya gak kelihatan. Dia mikir, dasar Touka, dia emang nyerahin keputusan soal identitas ke aku sepenuhnya. Tipikal dia banget. Katla nanya apakah Seras baik-baik aja dan Seras jawab iya berkat seseorang nunjuk ke Touka yang baru muncul naik kereta perang.
Catelea jadi penasaran sama si Lord of the Flies ini. Momen puncaknya nih. Catelea turun dari kuda, berdiri di depan Ceras, senyum, dan ngulurin tangannya yang masih berlumuran darah. Aku senang kamu hidup dan sehat, katanya. Ceras lihat wajah sang putri di bawah sinar senja, dan akhirnya dia sadar. Aku berhasil melindunginya. Perasaan lega dan haru langsung membanjiri dirinya. Sambil nahan air mata, Ceras jawab, aku juga senang Anda selamat, Tuan Putri. Akhirnya mereka bisa ketemu lagi. Sementara itu, di sisi lain medan perang yang mulai gelap, Mimorituka lagi duduk di batu bareng Eve Speed. Slay lagi istirahat. Mereka ngomongin betapa gilanya kekuatan Sogo Ayaka tadi. Eve juga muji Tuka udah berhasil nyelesain misi nyelamatin sang putri. Kita kan teman, kata Eve sambil senyum. Touka terharu sama kebaikan Eve yang tulus banget. Touka kemudian berdiri. Dia lihat sekelompok tentara mulai ngumpul, kayaknya penasaran sama brigade penguasa lalat. Ayo pergi Astorva, nama samaran F, kata Tuka. Mereka nyamperin para tentara itu, jelas para tentara agak jiper lihat Tuka yang jubah hitamnya penuh darah dan pakai topeng serem. Tuka dengan sopan ngenalin diri sebagai Belzegea, kapten brigade penguasa lalat, dan bilang kalau mereka datang buat bantu. Sikap sopannya bikin para tentara agak tenang. Tuka, F, dan Slay pun dibiarin lewat. F nyeletuk, Brigade Lord of the Flies bakal terkenal banget nih semalam. Tuka setuju, tapi Tuka mikir lebih jauh. Masalah sebenarnya baru akan dimulai. Dewi Vicious pasti bakal dengar kabar. Ceras Ashrine Machkar masih hidup dan dua iblis Inner Circle dikalahkan sama sihir terkutuk dari kelompok misterius. Ini nggak bisa diabaikan. Touka mutusin, mulai sekarang dia bakal pakai dua identitas. Brigade penguasa lalat sebagai umpan atau pengalih perhatian, dan identitas aslinya yang masih disembunyikan buat jalanin rencana balas dendamnya. Gak ada lagi nunda-nunda. Malam makin gelap menelan medan perang. Touka ditemani F si prajurit setia dan Slay si kuda hitam berjalan menembus kegelapan. Yang tersisa hanyalah maju sampai akhir perjalanan kita, pikirnya dalam hati. Perjalanan balas dendamnya baru aja masuk babak baru yang lebih berbahaya. Gimana kelanjutannya? Akankah Vicious bergerak? Apa rencana Tuka selanjutnya? Tungguin terus di alur cerita berikutnya ya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian.